Halo, bertemu lagi dengan kami dari Vet Notes Podcast, sebuah siaran tentang kesehatan hewan. Di kesempatan kali ini kami ingin sedikit sedikit membahas lah ya, sedikit mengulas atau membahas mengenai pemilik hewan yang sok tahu. Oke, yuk langsung saja ya, simak siaran berikut ini. Pemilik hewan kesayangan di Indonesia ya, di negara ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Baik itu yang memelihara kucing, memelihara anjing, kelinci, dan hewan eksotik lainnya seperti burung, reptil, ikan, dan lainnya. Nah, meningkatnya jumlah atau kuantitas pemilik hewan kesayangan tampaknya belum dibarengi atau belum diimbangi ya dengan meningkatnya pemahaman akan kesehatan hewan kesayangannya. Pasalnya masih banyak ditemukan pemilik hewan kesayangan, terutama kucing dan anjing, yang sering mengobati hewannya tanpa memeriksakannya ke dokter hewan. Mereka mengobati hewannya dengan persepsi sendiri tanpa anjuran dokter hewan. Nah, gawatnya mereka memberikan antibiotik tanpa mengetahui peruntukannya untuk apa, tanpa mengetahui dosis tepatnya, tanpa mengetahui waktu penggunaan efektifnya, dan tanpa mengetahui efek samping dari antibiotik yang diberikan kepada hewan kesayangannya. Nah, ketika kami tanyakan alasan yang mendasarinya, seringkali mereka akan berargumen atau mengatakan bahwa jenis antibiotik dan dosis antibiotik yang digunakannya atau yang diberikan kepada hewannya itu diperoleh dari temannya atau komunitas pecinta hewan, dengan persepsi atau dengan anggapan bahwa hewan yang sebelumnya diobati dengan antibiotik yang dia gunakan sembuh. Nah, inilah bentuk pemelihara hewan yang kami bilang sok tahu dan ngeyel. Para pemilik hewan seperti ini tidak mempertimbangkan antibiotik yang diberikan, apakah tepat penggunaannya, apakah ada efek sampingnya, dan apakah berpotensi terjadi resistensi. Dan kasus-kasus seperti ini sangat banyak terjadi dan sangat banyak dijumpai. Padahal penggunaan antibiotik harus dan wajib melalui dokter hewan. Kenapa? Nah, saat memeriksa hewan yang sakit atau hewan yang memiliki tanda-tanda sakit, dokter hewan itu akan membuat suatu diagnosa banding melalui pengumpulan data-data pasien ya, secara ilmiah. Nah, yaitu melalui riwayat sakit si hewan atau disebut sebagai anamnesa, kemudian melalui pemeriksaan fisik, kemudian pengambilan sampel jika diperlukan, dan sampai pemeriksaan laboratoris. Nah, setelah data-data tersebut terkumpul, maka dokter hewan akan membuat suatu diagnosa banding mengenai dugaan-dugaan penyakit yang diderita si hewan, dan kemudian akan menentukan terapi atau obat apa yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyakit tersebut. Apabila hewan kesayangan itu sakit karena suatu penyakit infeksi, terutama bakteri, tentu antibiotikalah yang wajib digunakan. Namun terdapat beberapa jenis dan golongan antibiotik yang bisa digunakan di hewan, dan masing-masing mempunyai efektivitas tersendiri serta efek samping sendiri. Dokter hewanlah yang memahaminya. Apabila pemilik hewan yang awam dan sok tahu tiba-tiba saja dengan persepsinya sendiri menggunakan salah satu antibiotik dan muncul efek samping di hewannya, maka pemilik hewan tersebut bisa dipersalahkan karena termasuk meracuni hewannya sendiri. Kemudian perkembangan di dunia saat ini ya, antibiotik itu sangat terbatas jenis dan golongannya.
Bahkan penemuan-penemuan golongan baru antibiotik itu bisa dibilang sangat lambat. Penemuan golongan baru antibiotik ini ibarat berpacu dengan waktu, yaitu berpacu atau berlomba-lomba dengan mutasi bakteri-bakteri yang sifatnya infeksius atau menular. Nah, dari kondisi ini, dunia saat ini tengah menghadapi suatu permasalahan yang disebut resistensi antibiotik. Antibiotika yang dulunya ampuh untuk membunuh bakteri, misalnya membunuh bakteri A, nah tiba-tiba saat ini antibiotik tersebut sudah tidak ampuh lagi. Padahal golongan baru atau antibiotik golongan baru yang ampuh itu masih belum ditemukan. Nah, jika sudah begini, bagaimana cara membunuh bakteri A tersebut? Kemudian, jika seperti ini terus, kemudian berapa banyak manusia dan juga hewan yang kemudian akan mati terinfeksi bakteri karena tidak ada antibiotik yang ampuh. Nah, apa yang menyebabkan resistensi tersebut? Resistensi mikroba atau resistensi bakteri terhadap antibiotik dapat terjadi oleh adanya penggunaan antibiotik yang tidak sesuai peruntukan, tidak tepat dosis, dan tidak tepat waktu. Jika tidak tepat dosis dan tidak tepat waktu, antibiotik yang digunakan itu tidak bisa membunuh bakteri. Nah, kemudian bakteri yang tidak mati itu akan mencoba dia akan mencoba beradaptasi secara molekuler supaya tahan terhadap antibiotika tersebut. Nah, kondisi ini kita namakan sebagai mutasi bakteri atau mutasi mikroba. Nah, bakteri yang bermutasi ini kemudian bisa berpindah dari satu individu inang, misalnya individu hewan ke inang yang lainnya atau ke hewan lainnya, atau bahkan ke lingkungan, atau bahkan ke manusia, dan kemudian si bakteri yang sudah bermutasi tersebut mempengaruhi bakteri sejenis lainnya untuk juga bermutasi. Nah, akhirnya bakteri jenis tersebut akan menjadi kuat dan menjadi super karena mereka mampu melawan antibiotika yang tersedia saat ini. Penggunaan antibiotika yang tidak tepat peruntukan, tidak tepat dosis, dan tidak tepat waktu sering dan banyak dilakukan oleh para pemilik hewan yang sok tahu, dan mungkin juga komunitas pecinta hewan atau anggota komunitas pecinta hewan. Dengan dalih lebih murah, kemudian mudah diperoleh di apotik atau toko online, dan juga dalih pengalaman dari temannya atau komunitas pecinta hewan, maka dipakailah cara-cara kotor seperti ini, yaitu penggunaan antibiotika tanpa melalui dokter hewan. Para pemilik hewan yang seperti ini sebenarnya telah menyumbangkan faktor-faktor resistensi bakteri yang suatu saat bisa booming, bisa membesar, dan bisa saja terjadi pandemi. Nah, di podcast ini kami juga menyoroti tentang kurang ajarnya pet shop, baik online ataupun offline, yang menjual obat yang katanya untuk infeksi hewan, misalnya anti pilek, anti mencret, atau yang lainnya yang mengandung antibiotik. Pet shop tersebut menjual dengan mudahnya tanpa ada anjuran dokter hewan. Nah, sekarang saatnya bagi pemilik hewan harusnya lebih bijak dalam mengobati hewan kesayangannya. Berobat ya harus ke dokter hewan. Nah, jangan langsung membeli obat dari pet shop yang di pet shop tersebut tidak ada praktek dokter hewannya atau tidak disupervisi oleh dokter hewan. Nah, masalahnya apakah terbentur biaya? Nah, jika terbentur biaya, omongkan saja secara jujur ke dokter hewan ketika memeriksakan hewannya. Harusnya ya, memiliki hewan kesayangan itu ibarat mempunyai anak atau tanggungan keluarga. Nah, si pemelihara itu harus siap segala-galanya, termasuk cinta kasih dan biaya. Nah, Tuhan sudah memilih si pemilik hewan untuk merawat hewannya. Nah, amanah tersebut harus dijalankan dengan komitmen ya. Nah, bijaknya penggunaan antibiotik akan menyelamatkan nyawa hewan kesayangan,
kemudian hewan lainnya, kemudian masyarakat dan lingkungan hidup, dan juga dunia ini. Nah, sekian podcast singkat mengenai penggunaan antibiotik yang salah oleh pemilik hewan yang sok tahu. Oke, ikuti terus podcast ini, podcast dari Vet Notes Podcast, dan sampai jumpa di kesempatan lain. Oke, terima kasih.